Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang kali ini yang cerah, kita jumpa lagi ya. Kita mau sharing-sharing, ya aku pengen sharing lagi nih sama kau terkait hal-hal yang sifatnya masih seputaran dengan bagaimana untuk bisa mengelola dan memanajemen diri sehingga lebih baik dan produktif. Sudah banyak rekaman ya yang sudah kita ambil untuk mereminder diri kita bahwasanya bagaimana caranya untuk bisa keluar dari cengkeraman rasa malas, kemudian ketidakproduktifan diri, kemudian hal-hal yang sifatnya negatif ya, dalam artian yang membuat kita itu tidak kemana-mana gitu. Jadi pada kesempatan kali ini kita masih bahas seputar itu gitu. Tujuannya nggak lain nggak bukan supaya kita terus merasa ingat ya kan, senantiasa teringat supaya ya ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sifatnya kondisi fisik, kondisi mental, psikis yang membuat diri kita tuh nggak produktif, kita jadi langsung teringat gitu. Ya otomatis kalau nggak sering diingat, nggak sering diulang video-video yang kita buat, ya kan kau nggak akan bisa bertumbuh gitu. Ibarat kata air yang sudah beku gitu. Jadi memang tugas kita untuk sambil juga berkarya, tapi di sisi yang lain juga kita terus untuk mencairkan es batu yang sudah keras. Nah, itu nggak mudah memang. Itu butuh perjuangan, butuh konsistensi, kemudian juga butuh komitmen yang kuat. Ya masalahnya sekali lagi ya, untuk bisa maju ke depan, ya diri kita dulu gitu. Ya, dirimu dulu untuk kita diberesin dulu gitu. Sebelum itu bisa beres, banyak pun kita lihat motivasi, banyak pun kita lihat atau kita dengar atau kita baca bagaimana inspiratifnya orang-orang lain gitu ya dalam melakukan tugas-tugas pekerjaannya, mungkin bisa jadi sama, hanya memberikan efek sementara gitu. Lepas dari itu ya kita balik lagi ke diri kita, ke dirimu sendiri gitu. Artinya kalau memang malas ya malas aja gitu. Nah, beda sama orang-orang yang kita tonton tadi, orang-orang sukses tadi, dia sudah menghancurkan tembok penghalang untuk dia bisa mengejar tujuan dan visi misinya seperti itu. Kemarin kita sudah bahas masalah to-do list, kita sudah bahas masalah job desk, kemudian seberapa penting hal-hal yang harus kita persiapkan. Jadi setiap hari itu seperti yang kita bahas kemarin di video yang sebelumnya, ada to-do list yang harus kita persiapkan. Penting untuk kita pahami bahwasanya to-do list itu memang harus yang sifatnya kecil-kecil ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mengeksekusinya dengan lebih mudah. Nah, semakin pintar kita untuk bisa membreakdown ataupun memotong menjadi kepingan-kepingan kecil, maka kita sejatinya akan lebih mudah lah gitu, ya kan? Setiap orang itu harus bisa dan mampu di tahap-tahap awal ya untuk bisa melewatin fase-fase langkah-langkah kecil-kecil ini. Jadi kita buatlah tadi langkah-langkah tadi ya. Misalnya kalau kita sebut yang paling mudah seorang petani gitu ya. Nah, dia harus mencangkul dulu lahannya, kemudian mengairi, kemudian juga menanami bibitnya, dan terus hingga masa panen. Nah, itu kan ada kerja step by step langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, jadi setiap langkah-langkah itu otomatis terikat juga dengan ruang dan waktu. Katakanlah untuk bisa mencangkul lahannya tadi, menggemburkannya itu butuh waktu 1 minggu. Dia berarti butuh waktu modal ya, modal fisiknya, kesiapan fisik untuk bisa mencangkul, dan waktu itu sendiri untuk bisa mencangkulnya. Nah, jadi ketika memang kita dalam ruang lingkup pekerjaan kita, ya kan, punya kerjaan untuk bisa menyelesaikan beberapa job desk tadi, pastikan fisik kita memang siap. Ya makanya itu nggak terlepas setiap pagi itu misalnya kita untuk persiapan sebelumnya kita harus olahraga. Anggapnya kita misalnya berolahraga, main badminton ataupun juga main futsal gitu kan. Kalau nggak ada pemanasan, oke. Pas awalnya semangatnya luar biasa gitu. Tapi ketika di tengah permainan kita bisa stuck gitu. Yang harusnya kita sudah di puncak-puncaknya mau cetak gol atau mau smash ya dalam permainan game tadi, permainan olahraga tadi. Tapi karena kita kram gitu kan, jadi nggak lanjut, jadi sia-sia gitu. Bahkan bisa jadi kita cedera, karena kita cedera tadi yang harusnya kita bisa ulangi lagi permainannya besoknya, tapi karena kita cedera, kita jadi harus istirahat panjang, jadi off dulu gitu kan. Nah ini nggak baik. Nah kemudian kita kan tadi butuh modal fisik dan waktu. Kan kita sudah buat
timeline-nya ya, artinya waktu yang tertentu yang sudah kita jadwalkan untuk mengerjakan tugas-tugas tadi, ibarat kata seperti petani tadi. Nah, maka oleh karena itu sama, ketika kita mengerjakan pekerjaan kita, itu pastikan kita siap secara fisik dan waktu juga begitu. Seperti yang sudah kita juga sampaikan sebelumnya di rekaman atau video kita sebelumnya, untuk yang sifatnya gangguan itu tolong dihindarkan gitu. Interupsi dari luar dan segala macam. Nah, mulai biasakan pelan-pelan. Oleh karena itu, balik ke tadi ya. Jadi kita kerjakan hal-hal kecil. Kita kerjakan hal-hal kecil gitu kan. Sudah kita job desk nih setiap hari, kita buat to-do list-nya. Nah, lalu upayakan untuk selesaikan. Jadi kalau kita buat satu, lanjutkan dengan yang lainnya. Silakan mau pakai bantuan HP buat stopwatch, atau misalnya kita lihat jam sebagai penentunya, supaya kerja kita itu kita bisa monitor, akan biar lebih efektif. Contoh setelah olahraga pagi ngapain, ya kan? Siap-siap sarapan. Habis sarapan misalnya kita lihat lagi laporan penjualan, contoh ya. Kemudian juga kita posting, misalnya kita buat iklan baru, kemudian juga kita balas-balas chat, dan pokoknya semua kita buat urutannya itu jelas, kemudian juga terukur waktunya. Jadi jangan dicampur-campur ya, nanti susah ketemu polanya. Kalau udah susah ketemu polanya, kita akan susah juga menemukan poin urgensinya, kepentingan hal yang mau kita buat tadi. Kenapa? Semua itu bisa diinterupsi. Jadi bukan hanya saja interupsi dari luar, tapi interupsi dari internal kita sendiri gitu. Jadi kita harus pandai buat pola itu. Bahkan ibarat kata misalnya olahraga ya olahraga, bersihin rumah, sarapan ya sarapan, jangan sambil main HP. Nanti susah ketemu polanya, ya. Dapat poinnya di situ ya. Jadi setelah itu kita tahu jam produktivitas kita untuk hal-hal seperti itu seperti apa, sejauh mana efektivitasnya. Jadi kedepannya itu ada dua hal yang ketemu polanya. Yang pertama, ya, artinya kita tahu ritual misalnya dari pagi apa-apa aja. Kemudian juga efektivitas dari jam terbang itu tadi, sampai misalnya kita melakukan hal yang sifatnya untuk diri pribadi, kebutuhan keseharian, mandi, sarapan dan lain-lain, juga untuk hal yang sifatnya untuk pekerjaan. Misalnya kita buat nih jadwalnya, tapi di waktu itu memang mungkin karena kita masih tahap adaptasi, kita merasa mudah lelah gitu. Oke, sesekali coba betul-betul diperhatikan apakah memang kita benar butuh istirahat. Kalau memang butuh istirahat, istirahatkan, jangan dipaksa gitu. Nah, tapi jangan mentang-mentang kita punya mindset seperti itu, dikit-dikit istirahat. Nah, misalnya bangunnya aja tidurnya udah sekian jam, masa baru sebentar ngerjain sudah minta tidur lagi, berarti ada yang salah gitu kan. Ketika kita tahu, oh ini memang sudah jamnya sudah di tahap yang sekarang ini, dengan melakukan aktivitas-aktivitas ini sudah banyak, kayaknya istirahatnya memang kurang, ya tidurkan gitu. Nah, jadi dapat ya poinnya. Jadi jangan tentang memasang mindset ini atau memasang peraturan ini dalam kepala kita, dikit-dikit kita istirahat, karena kita juga harus terus mengupgrade. Ya kan, kalau dulunya kita misalnya jam efektif atau produktif kita misalnya 10 jam, itu harus naik 12 jam, 14 jam. Juga kita harus perhatikan jam istirahat kita. Misalnya dulu jam istirahat kita 10 jam sehari, mungkin bisa dikurangin jadi 9 jam, 8 jam, ya kan. Minimum mungkin di angka 6 jam. Karena terlalu kurang pun waktu istirahat itu nggak baik juga untuk kesehatan jangka panjang. Nah, sementara itu dulu, ya kan, sharing-sharing kita mudah-mudahan bermanfaat untuk bisa kita terus reminder, ya kan. Salam sukses, salam produktif.